Oke, untuk market review atau market news saya tambahkan ya. Yang pertama, selalu saya soroti mengenai dari kondisi mata uang Amerika atau dolar Amerika, atau istilah lain adalah greenback. Oke, dolar Amerika ini kemarin ditutup pada perdagangan di awal pekan kemarin itu mengalami pelemahan ya. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan dolar Amerika itu melemah. Yang pertama, turunnya nilai yield obligasi dengan tenor 10 tahun ya, itu turun. Lalu ada juga aksi profit taking. Karena apa? Para pelaku pasar wait and see atau menunggu. Menunggu apa? Agenda pertemuan FOMC Kamis dini hari nanti, ya. Jadi para pelaku pasar melakukan aksi profit taking yang menyebabkan dolar Amerika melemah, ya. Oke. Ini juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin masih berada di level 106.01. Pagi ini merosot dia ke level 105.75, ya. Potensi pelemahan dolar Amerika diprediksi akan berlanjut di hari ini. Karena apa? Para pelaku pasar yang tadi saya katakan lebih berhati-hati. Karena apa? Kita tahu pekan ini akan ada banyak sekali agenda pertemuan yang tadi saya katakan, FOMC. Ditambah lagi akan ada rilis data ADP dan non-farm payroll. Ya, hal tersebut yang menyebabkan kenapa pergerakan dolar Amerika mengalami pelemahan namun terbatas. Ya. Di satu sisi, dari sisi fundamental, nanti malam akan ada beberapa rilis data. Ya, di antara lain adalah consumer confidence, ya. Ada juga prime cost index, ya. Dari beberapa rilis data tersebut diprediksi positif untuk US dollar, ya. Jika memang sesuai dengan ekspektasi, maka dolar akan kembali menguat seperti itu. Oke. Indeks dolarnya tadi saya katakan mengalami pelemahan terbatas dan berpotensi akan melanjutkan penguatannya sambil menunggu rilis data ekonomi nanti malam, ya. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold, emas, ya. Emas kemarin bergerak di level tertinggi berada di level 2346, ya. Terendahnya berada di level 2319. Oke. Secara teknikal, pergerakan gold hari ini akan mencoba naik. Karena apa? Kalau kalian lihat di time frame daily, itu sudah bentuk yang namanya doji, ya. Bahkan dojinya kecenderungannya adalah dragonfly. Jadi kalau dragonfly itu tailnya panjang di bawah, bodinya kecil di atas, ya. Potensi akan melanjutkan kenaikannya. Namun menunggu rilis data yang tadi saya katakan, ada beberapa rilis data. Tapi kalau secara teknikal, potensi kenaikan gold masih akan berlanjut. Sasarannya kemana, Pak? Oke. Kita tahu minggu kemarin tertinggi berada di level 2389, ya. Namun kalau pergerakan hari ini saya prediksi dia akan mencoba ke level 63 dahulu. Ya, level 2363. Jika level tersebut berhasil ditembus, akan ada level 75 dan 89 yang tadi saya katakan. Ya. Kalau penurunan, dia akan mencoba ke level terendahnya. Kita tahu, terendah pekan kemarin berada di level 2291. Ya. Dan saya prediksi level tersebut akan jauh disentuh. Karena apa? Gejolak eskalasi militer yang ada di Middle East, ya, antara Iran, Israel dan beberapa pasukan sekutu. Ditambah lagi masalah di Houthi dan antara Ukraina dengan Rusia. Hal-hal tersebut yang berpotensi menyebabkan harga emas eksis deh, stabil. Berpotensi akan melanjutkan kenaikannya, ya. Itu untuk dari sisi pergerakan emas, dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental, ya. Oke. Selanjutnya untuk pergerakan harga minyak, tadi sudah diinformasikan oleh teman kalian. Memang saat ini mengalami penurunan, tapi penurunannya terbatas, ya, karena terganggunya pasokan atau jalur distribusi. Ya, jalur distribusi. Karena kita tahu Middle East merupakan produsen utama minyak dunia. Jadi kalau apapun yang terjadi di Middle East akan terganggu tuh distribusinya, ya. Namun para pelaku pasar melihat bahwa potensi kenaikan harga minyak masih akan berlanjut. Karena apa? Apabila eskalasi militer atau perang ini berlanjut dan berdampak cukup besar, maka permintaan akan bahan bakar minyak cukup meningkat, ya. Dan banyak para pelaku pasar memprediksi bahwa harga minyak akan menyentuh level 90 di pekan ini. Ya, itu pergerakan harga minyak. Oke. Sekarang kita coba beralih ke pergerakan forex, ya, atau mata uang asing. Euro, pound sterling, Aussie serta yen. Untuk Aussie bergerak melemah. Karena apa? Tadi pagi tepat di jam 8:30 ada rilis data Cina, yaitu manufacturing PMI dan non manufacturing PMI serta rilis data Caixin manufacturing PMI. Ketiga rilis data Cina tersebut dirilisnya negatif. Ya, karena kita tahu
Cina merupakan mitra dagangnya Australia. Jadi apapun yang terjadi di Australia, yang terjadi di Cina akan berdampak terhadap Aussie. Makanya Aussie-nya melemah, ya. Tapi potensi pelemahan Aussie diprediksi terbatas karena apa? Pelemahan dari dolar. Seperti itu, ya. Oke. Untuk di yen kemarin kalau kalian perhatikan, pernah saya informasikan ke teman-teman, yen berpotensi menyentuh level 160. Ternyata kemarin menyentuh level 160 208 tepatnya. Lalu tidak lama kemudian langsung menguat dia, kurang lebih sekitar 500 poin. Ya, dari 160 langsung menguat ya ke level 155. Oke. Banyak beberapa kawasan memprediksi sebenarnya kemarin Bank Sentral Jepang itu lagi libur sebenarnya. Ya. Karena kenapa? Pernah sebelumnya ada artikel yang menyebutkan mantan Menteri Keuangan Jepang mengatakan bahwa Bank Sentral Jepang akan melakukan intervensi jika yen sudah menyentuh level 160. Makanya kemarin para pelaku pasar mulai menjual dolarnya dan membeli yen. Itu yang menyebabkan kenapa yen-nya menguat, ya. Namun sikap dari Bank Sentral Jepang belum terrealisasi secara nyata apakah akan ada melakukan intervensi atau tidak, ya. Imbas tersebut pergerakan yen kalau saya prediksi ya masih berada di range 157 sampai dengan 159, berada di range itu aja. Sambil menunggu apa? Agenda FOMC dan rilis data high impact Amerika. Oke. Lalu ke euro dan pound sterling. Kedua mata uang ini berpotensi akan bergerak menguat. Ya, dari sisi teknikal sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing. Ditambah lagi dolar Amerika yang melemah. Namun dari sisi fundamental, kedua bank sentral ini antara euro dan pound sterling diprediksi, diekspektasi ya akan melakukan pemangkasannya itu di bulan Juni. Berbeda dengan Amerika. Amerika diprediksi bulan September. Ya, dua hal ini yang berpotensi akan kembali menekan pergerakan euro dan pound sterling seperti itu ya. Oke. Lalu kita coba beralih ke indeks saham. Ini saham Amerika di Wall Street ini mengalami kenaikan tapi terbatas ya. Karena kenapa? Ada beberapa saham Tesla dan beberapa saham-saham teknologi ini mengalami kenaikan ya. Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,38%. S&P ditutup naik 0,35% dan Nasdaq ditutup naik 0,32%. Diprediksi pergerakan indeks saham Amerika di hari ini akan melanjutkan kenaikannya, tapi terbatas ya. Karena apa? Yang tadi saya katakan, pekan ini market lebih cenderung wait and see ya. Nikkei dan Hang Seng. Hang Seng bergerak melonjak dia. Karena apa? Yang pertama, semakin solidnya pertumbuhan ekonomi Cina. Tapi di pagi ini pergerakan Hang Seng cenderung turun. Karena apa? Yang tadi saya katakan, 3 rilis data ekonomi Cina negatif. Ya, tapi kalau secara teknikal, potensi kenaikan Hang Seng masih akan berlanjut. Oke, Nikkei kembali anjlok dia. Karena apa? Penguatan dari yen. Ya. Tapi kalau secara teknikal, potensi pergerakan Nikkei masih akan coba naik. Karena apa? Belum nyatanya langkah yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Jepang mengenai bagaimana agar mata uang yen tidak terlalu melemah seperti itu. Ya. Oke, itu tuh masa market review dan market news baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental, ya. Yang bisa kalian informasikan ke calon nasabah kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar market? Silakan.